Kalau orang repep nggak ngomong, Lu teriak. kayak gitu kan. Gue teriak-teriakan, soalnya apa? Sadar nggak sadar bang, kayak gue ngeliat keluar pintu, ada yang kayak hitam gede, tuh gue udah mulai takut tuh. Gue udah mundur kayak bangun gue gini dari tidur. Temen lu pada tidur? Temen gue tidur, gue teriak-teriakan, gue teriak-teriakan Allah, gue teriak-teriakan Allah. Tapi kayak ini kesedap Tapi gitu. nggak bisa. Sumpah gue nggak bohong, gue. Iya, ngerti gue. Allah. Titik, jadi kalau misalkan kemarin itu ada anak magang yang suka kita tarik secara tiba-tiba buat cerita, ini ada orang jauh-jauh Gue baru dari lihat lagi. ada orang-orang jauh-jauh dari Lamongan mau cerita ke tempat kita karena dia denger-denger desas-desusnya kayak ada satu tempat di Jakarta Utara horor banget, gue pengen datengin, dibilang gitu ke temen gua. Terus ini makanya gue bawa ke sini nih anak jauh-jauh dari Lamongan. Siapa namanya? Nama siapa? Sama aku Kiber. Kiber. Ya. Kiber. Panggilnya Ki aja. Kiber. Ber, ya? Ki, jangan Ki. Ber, Nanti Ber. dukun. Jadinya Ki mau kemana? Benar. Ber. Kiber. Kiber. Nah, kenapa tuh? Lu dinamain Kiber kenapa? Kiber kan nama asli kan Rizky. Oh, Rizky. Panggilannya Kiber. Bernya apa? Rizky-nya, Ki-nya tuh Rizky. Ki, Rizky. Bernya tuh Berry. Rizky Berry. Iya. Kenapa Dari- ketawa anjir? Itu lu Iya, kan kalau Jangan Tik. jangan. Dia. Iya. Gua takut. Siapa yang ngasih nama itu? Temen. Lu sendiri atau teman? Temen itu Berry, kan belum ditanya. Berry siapa? Oh, Berry. Iya, Berry siapa? Ayah. Ayah kamu. Oh, Iya, Berry itu ayah. ceng-cengan nama bokap. Iya. Dari kata- Sama gue juga dicengin. Apa? Nggak usah. Lu kan bukan temen gue. Maksudnya lu bukan temen kecil gue. Udah nggak asik lagi ngecengin nama bokap mas sekarang. Udah. Panggilan. Rizky Berry jadinya. Rizky Berry. Berry nama bokap Rizky. Kiber jadinya. Kiber. Nah, ada cerita horor dari nama itu? Nggak ada. Itu aja udah. Rizky Berry aja nama bokap aja. Horor. Kalau dari horor sih, ayah kan penampilan ayah tuh agak besar tuh. Jadi setiap menyebut Berry tuh orang pada takut. Jadi kayak horor tuh gitu. Oh, diseganin. Segeni ya. Bokap. Jadi Iya, lo kan bokap masih ada? bokap lo biar Bokap masih orang-orang ada. segan sama Mau lo ngomong, gitu. Mau bicara sama bokap. Nanti aja. Nanti aja. Itu tadi nanya Katika. Lo kan bilang tadi bokap lo diseganin. Lo ngejual nama bokap lo berarti di diri lo. Ya, biar teman-teman lu pada takut. Iya. Enggak. Oh, enggak. Emang udah takut aja gitu. Oh, teman-teman lu udah nganggap Gambaran Berry tuh, wah gede nih. Kiber. Gede. Oke. Iya. Iya. Kenapa lu datang ke sini katanya minta diajak ngobrol sama Katika? Iya. Wah gitu tuh. Gue mau. Ada cerita horor yang mau lu ceritain? Gue ada cerita horor bang. Iya. Tapi gue bingung mau cerita ke siapa nih. Ya. Udah cerita ke orang juga sih. Tapi kayak ini orang-orang harus tahu nih. Ya, oke. Horor banget kak. Coba. Ini cerita pribadi atau temen lu atau gimana? Ini udah cerita pribadi gue. Oke. Belum lama tuh. Belum lama banget sih. Baru berarti kejadiannya. Januari. Tahun ini. Udah Januari. Ya, Udah berapa setahun bulan. lah. Tapi itu mengganggu diri gue. Karena gue takut. Dia ngeliatin gue nya serem gak sih? Iya kan. Nggak tahu kan kalau lagi ngeliat sana kan mata gue nggak bisa ngeliat mata Iya, dia. iya makanya dia ngeliatin gue nya serem. Kalau ngeliat gue sih biasa aja ya karena gue normal. Aku pencariin dulu mataku. Gini. Cerita horornya gimana? Nih, jadi pertama-tama nih, gue kan ada niatan tuh, Mas namanya siapa sih? Arfa. Mas Arfa. Ada niatan Mas Arfa ketika aku ada niatan buat pergi Hah. ke Jogja. Oke. Jadi ada beberapa rute tuh yang ingin aku lewatin. Dan kebetulan aku ingin kayak tour gitu, tour apa kalau berkendara mobil Touring. gitu. Touring mobil satu. Itu bukan Road touring. trip. Ya? Road trip. Road trip. Touring mobil satu bukan touring. Oh, gue kira lu tuh punya komunitas, mobilnya sama semua. Touring namanya kalau kayak gitu, komunitas mobil Kijang, Iya. touring ke Jogja banyak. Itu bener, aku yang Ya, salah. lu yang salah. Yang bener nih, ketika. Lu berarti lagi road trip, satu Pengen road mobil trip, satu sama mobil, temen. Bener. Oke. Jadi tuh tujuan utamanya sih sebenarnya ke Jogja. Tapi tuh ada beberapa tempat yang ingin aku jelajahi itu, karena kan pakai mobil kan. Nah terus pemberhentian pertamanya tuh di kampung sendiri. Jadi ibu tuh orang Kebumen. Kebumen. Iya orang Kebumen. Bisa kasih ketika- tahu nggak sih Kebumen tuh daerah Jawa mana?
Kebumen tuh di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, nggak boleh diplesetin. Kebumen. Nggak Jawa boleh Tengah nggak boleh diplesetin. Iya, soalnya nama daerah nanti aku kena gitu. Nggak ada yang urus. Pikiran lu Otak sendiri. lu aja kotor. Iya. Gue cuma nanya Kebumen, Nggak gue kotor, nggak tahu. Gue cuma nggak tahu Gue sama geografis. apa nggak ada Iya. yang Gue pelajaran geografi gue jelek, makanya gue Iya, nanya nggak Kebumen daerah Jawa mana. Kebumen tuh berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Oke. Dekat dengan Purwokerto, Purwokerto. dan juga sebelum Jogja dan Purworejo. Oke, paham Nah. sekarang. Lu mampir dulu ke situ sebelum ke Nah, Jogja. tar dulu, ini masih ini lagi nih Mas Oke. Arfan. Jadi tempatnya tuh kampung tuh di Kecamatan Alian, Telogowulung. Dia Oke. berada di bukit. Jadi tuh emang pedalaman banget kan. Nah, terus kita tarik lagi nih sebelum jalan. Jadi udah ada rencana nih 1 hari 2 hari. Kayak emang road trip tuh diem-diem Kak. Jadi kan Diem-diem maksudnya? diem-diem tuh kan temen kan rame banyak gitu. Terus emang kayak udah janjian nih pas dadakan juga sih, nggak ada yang kayak langsung dari seminggu sebelumnya enggak. Udah nih jadi gimana berempat kayak gitu. Terus jadinya mau kemana aja, kita mau jalan kemana, mau pergi kemana, tujuan kemana kan. Terus akhirnya fix dengan orang ini nih 4 nih. Kan 4 orang kan bukan orang yang banyak juga kan. Apalagi kita salah satu road trip pertama kita nih jalan jauh. Ini cowok semua tuh? Cowok semua, nggak ada ceweknya, nggak ada. Cowok semua. Terus kita udah siapin tapi kayak persiapan kayak buat nyewa hotel, Akomodasinya udah ada akomodasi. Nah tuh nyewa hotel tuh dari awalnya tuh udah horor Bang. semua. Hotelnya? Bang Arfa, Katika, udah horor. Hotelnya ini yang horor? Iya, ini baru mau nyewa aja itu dari rumah. Kayak udah janjian Kalau tengah nggak malam. booking dari jauh-jauh hari. Bukan itunya. Jadi gue ngeliat, gue kebetulan itu bukan hari libur, jadi sepi Kak. Nggak gabungan sama hari libur gitu kayak orang pada liburan enggak. Iya, lu sebelumnya nggak, lu kan pengen udah ada rencana atau belum nih mau stay di hotel si itu. hotel itu? Belum. Dadakan. Jadi Belum. kayak Dadakan, berarti semuanya dadakan. dadakan nyari waktu juga kan buat Ya, yang pas. Oke. Oke. Ya, waktu yang pas. Terus pas lu lihat, wah horor nih. Horor. Jadi temen tuh sebelumnya ke Jogja nih yang kita ikut nih satu ke Jogja. Sebelumnya pernah sendirian. kayak gitu. Iya, berdua dia Ya, sama terus. saudaranya tuh. Yang nah ini orang cukup berani nih. Adenya penakut. Ikut juga di road trip yang berempat Enggak, ini? Oh, adenya enggak. Jadi adenya yang ngasih masukan. Lu jangan nginep di hotel itu, serem. Dibilang gitu. Angker serem. Itu daerah Kebumen tadi. Di Jogja. Oh, di Jadi kita Jogjanya, ingin oke. nyewa tuh buat di Jogja. Katanya jangan nyewa yang di itu tuh. Tapi emang kebetulan dia deket banget Malioboro, padahal pusat. Tapi Oke. katanya horor, terus kayak bangunannya tuan. Namanya apa? Nggak tahu dia bilang. Ya. Akhirnya kita cari tahu. Nah abangnya bilang nggak serem. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya dia takut juga tuh kayaknya. Kan kita nggak tahu hati orang. Kebumen aja. tadi gimana? Nih cerita dulu nih sebelum jalan. Oke. Iya, akhirnya lihat di Google Maps tuh kita pesan dulu yang buat di hotel itu, baca ratingnya Bang Arfa, Katika. Ternyata bener-bener kayak, wih ini horor. Review orang. Review orang full, nanti bisa dicek deh nama hotelnya ini nih gitu. Nggak boleh nanti, ya kan? Iya, terus? Iya, kayak Udah lu lihat nih reviewnya. iya bintang 1, bintang 2. Lokasi lu lagi di mana nih? Lagi di jalan? Masih di rumah. Masih di rumah, oke. Kan sebelum berangkat. Kayak itu sepi banget. Terus kayak ada yang gangguan, kayak gitu-gitu deh. Makin takut dong. Lu baca reviewnya. Iya, terus gue ngeliat fotonya, wah iya lagi kayak peninggalan Belanda gitu, soalnya udah tua banget. Ah, ini kan karena nih 4 pemuda nih. 4 pemuda nih. Batu muda dengan keterbatasan waktu. Iya, waktunya. Makanya kita ngapain lah takut gitu Iya. kan awalnya. Iya. Nah kebetulan juga gue sebenarnya orang yang paling takut Bang Arfa daripada berempat ini dari kecil. Tapi makin kesini gue makin gak takut. Nah ini makin serunya nih, gue takut di tempat kejadian itu. Oke, berarti kan udah sampai nih atau gimana? Belum, Ceritanya baru kemana? nih Oke. udah fix semua kita pesen dengan keberanian kita. Baru besoknya kita siapin tuh buat berangkat Bang Arfa. Oke. Oh itu H-1 berarti? Amin 1 malamnya. Berangkatlah kita. Tujuan utama kita tuh ke Kebumen untuk nginap. Terus sampai sana perjalanan santai kan, karena kan kita nggak ngejar waktu juga kan. Terus juga, gue udah bilang ke temen, jangan sampai kampung gue tuh malam. Karena gue kalau mau keluarga ya kayak bokap atau nyokap kan udah biasa tuh lintas daerah desanya nih kan. Itu emang bener-bener nggak ada lampu, terus juga keterbatasan jalan kayak cuma setapak mobil. Nah gue udah bilang, akhirnya kan karena 4 pemuda lagi nih,
pemuda yang berani banget lah bisa dibilang, asik. Itu ngelawan. Udah nggak apa-apa. Kita sampai kota Kebumen maghrib. Terus kita kayak makan atau kesibukan di kotanya biar bisa tembus tengah malam. Oh jadi udah belajar gila aja Iya, nyampe kayak maghrib, nantangin. nanti kita nongkrong-nongkrong dulu sampai tengah malam baru ke hotelnya nyampe check innya tengah malam. Bukan gitu. hotel, ke kampung. Oh, kampung. Iya, ini kan tujuan Ini pertama. kampung Kak. nenek lo ya? Kampung Mbah lo ya? nyokap, iya. Nyokap lo. Nanti tinggal di Kebumennya gimana? Di mana? Di rumah nyokap. Nyokap lo? Ada 2 ya kebetulan nanti. Oke, lanjut Ada cerita 2. dulu. Terus Udah nyampe maghrib nih. sampai maghrib, terus kita santai dulu di kota. Terus kayak gue udah bilangin, lu persiapan kayak beli konsumsi makanan, apapun, logistik lah. rokok, logistik semuanya dari sini. Karena di sana udah nggak ada warung. Tengah malam juga kayak hutan doang, udah bilang gitu. Estimasi nyampe dari kota ke rumah emak lo tuh berapa jam? Setengah jam. Oke. Setengah jam itu juga naik kan. Terus oh yaudah nih, terus jam 11, kalau nggak salah jam 11. Ya jam 11 gua udah siap nih, udah semua nih. Udah siap ya. Ya, gue udah rapi-rapi tuh masuk mobil, baca-baca doa dulu nih, udah bilangin. Terus yang 4 orang ini kan katanya, yang 3 orang ini temen gue tuh kan berani tuh. Terus pas udah bener masuk mobil, gue jalan tuh kayak ngelewatin desa. Di situ tuh kayak gue udah bilangin nih, Udah masuk daerah desa nih. udah masuk daerah desa, kayak udah mulai jarak rumah-rumah tuh udah jarang. Akhirnya Jalanan udah kecil. udah kecil, terus makin lama tuh kayak udah ke hutan doang nih bang. Tuh udah mulai, lu rasain tuh, siapa yang mau beli rokok turun dah, gue bang gitu bang. Tuh yang mau beli rokok, lu mau nggak beli rokok di situ bang? Apa? Anggapnya gitu, kayak gini. Udah jalan aja kayak jadi dia takut padahal berani lu. Gue juga takut malah, mau Karena gelap ya. gelap terus kayak ada. Soalnya di cerita itu bang, di yang gue ceritain tadi itu di jalan di kampung gue itu ada jembatan. Ini nggak tahu ya mitos apa enggak. Soalnya bokap gue ngalamin dulu. Bokap gue lewat situ juga waktu muda. Kayak nyamperin nyokap gue naik kereking dari Jakarta. Tuh nggak ada yang berani lewat situ malam. Terusan gue ngomong, Oke. serem tuh. Satu jembatan di Kebumen. Ada satu jembatan desa Telogowulung tuh pembatas tuh dari desa ke desa jadinya. Itu jembatan kecil doang. Tuh kayaknya ada penunggu. Soalnya dari Bawahnya itu sungai. ya bawahnya sungai, perumahan bawahnya atau- sungai. Sungai. Bawahnya sungai. Nah, berarti tahun 2000-an kali ya Oke. atau 90-an. Ya, ya. Itu bokap gue lewat situ. Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani kalau lewat situ, Bang. Jadi bokap gue kan asing kan, orang Jakarta, datang ke situ, lewatin, Erekingnya mati di situ sendirian. Tengah malam. Tengah malam. Makanya bokap gue kalau lewat situ selalu ngedek. Pocong kayak gitu. Gue yang takut. Tuh suka bercanda. Kalau lagi sengaja balik deh. Sengaja dia suka kalau iya, pulang kalau lagi balik gitu. kampung gitu kayak nakutin. Kan gue udah tahu ceritanya tuh. Jadi Nih papa nih ngeliat Iya. pocong di sini gini gitu. iya, ini Nakut-nakutin gitu. kaki gue dipegang, kaki gue dipegang. Oh, gitu. Wah. Padahal bokap gue lihat tuh megang kakinya. Tapi nakut-nakutin karena horor gue tahu kan. Iya. Tapi emang bener bang, kalau lu ngeliat nuansanya nih, sumpah kak, serem gitu sih emang jujur gue. Cerita tadi yang siapa tuh mau beli rokok gitu kan? Ya, Udah. akhirnya gue kalau lewat situ kan gue inget bokap sama nyokap. Suka ngejokes gitu lah. Ya sama pasti lu main klakson. Klakson 3 kali. Banyak dah, pokoknya rame. Oke. Gue klakson terus dah, setiap situ pasti gue klakson. Setiap tikungan gue klakson. Itu nandain juga kayak, wah cucu gue pulang kampung nih, gitu. Oh ya sama Dari jauh, jadi kayak- ini ya sama Kalau wah udah gak ada klakson lagi, bisa jadi waktu kenapa-napa tuh cucu gue. Iya, buat kode juga kan. Soalnya kan paham gua. apa kayak di bukit kan, Basuri bukan klaksonnya? keramaian. Kayak pada bangun. Iya, gak apa-apa. Iya, Terus kayak apa sih, bergema kali ya. Jadi tuh pasti udah tahu bang kalau gue pulang ke situ. Siapa nih yang tahu? Nenek. Desa iya. Oh, Orang desa, orang desa tuh kampung Soalnya kan situ. bergema, iya. spesifik gitu ya. Kalau Spesifik. misalkan si klakson ini udah pasti si Pasti orang Pak Beri. Enggak, bukan Pak Beri. Pasti orang pulang kampung. Oh, orang pulang kampung. Orang pulang ada kampung. tanda gitu. Iya. Oke. Jadi kayak dikabarin dulu nih Kibar bakal pulang kampung nih, gua ke nenek. Nah tuh nenek bisa jadi nggak tidur tuh, denger suara Saking excitednya ya kalau kayak excitingnya, gitu ya. iya. Oke. Buat jaga-jaga juga kan. Sinyal nggak ada bang. Oke. Nah kalau nauzubillah ya, maksudnya Iya, enggak ada yang tahu. gue kecebur gitu lurus aja, kan bisa tim SAR nenek gue datang kan. Nah akhirnya Terus nyampe tuh gua ke desa. Desa gue lewatin sungai juga. Tadinya gue nggak bisa masuk mobil tuh. Di jembatan tadi. Enggak, di rumah nenek gue emang tadinya
ada batas sungai gitu Kak. Oke. Nah sekarang Nggak bisa parkir mobil nggak situ? bisa masuk. Akhirnya dia dibikinin bisa masuk sampai depan rumah. Nah terus sampai depan rumah gue istirahat. Di kampung gue juga rumah tua kan, kayak misalnya rumah udah dibangun tapi masih ada nuansanya kayak dapur dulu. Nah terus tanah ya. ya dapur tanah itu rumah nenek gue. Nah gue biasa kalau pulang kampung tuh di situ. Oke. Di sampingnya ada rumah uwa gue. Oke. Di mana uwa gue tuh tinggal di Jakarta sekarang. Rumahnya kosong. Kosong terus. Oke. Nah itunya juga ibaratnya bangunan baru kayak bangsa 2 atau 3 tahun. Yang tadinya tuh gudang dari zaman dulu, zaman nenek gue. Itu bangunan udah ada dari zaman nenek lo dulu. Ya tapi gudang kayu bakar gitu. 2 tahun 3 tahun kebelakangan ini dijadiin Dirumah jadi rumah, ya sama gua. sama walo. Dibangun, jadi ada 2 rumah. Nah, gua di rumah nenek gue ini gue disambut kan awalnya. Oke. Disambut. Terus gue kebetulan tuh emang gue kalau di rumah nenek gue tuh bang kayak horornya. Gue tidur di ruang tamu, geletakan gimana sih orang pulang kampung kan di ruang tamu tuh Gelaran gitu. Gelaran. Soalnya gue 2 kali kejadian sebelum momen ini kayak gue dulu kayak dimimpiin tuyul. Gue tidur di ruang tamu, dimimpiin tuyul. Gue bangun-bangun di kolong bangku bang, gue nggak pernah kayak gitu. Itu jarak 10 meter. Kan rumah orang dulu kan gede tuh, ruang tamunya tuh. Iya. Itu jarak 10 meter gue di kolong bangku sendirian. Pas bangun. Pas bangun. Pas lo lagi mimpi tuyul. Kayak tuyul tuh ngambilin ayam-ayam nenek lo. nenek gua kan ada apa namanya kandang ayam di belakang, kandang kambing itu di belakang. Itu yang horornya termasuk lo nanti di situ tuh. Terus kayak juga paman gua, adik-adik emak gua tuh itu kalau pulang kampung pasti nih bukan gue bilang sering, pasti dimimpin sama ular yang bermahkota itu di kandang juga. Nggak tahu gua itu penunggu atau gimana kali ya. Dimimpin siapa yang dimimpin nenek lo? Iya, enggak, yang paman gua misalnya setiap pulang kampung nih. Jadi itu kayak ada penunggu kayaknya di kandang belakang rumah gitu, Bang. Oh. Kayak ular gede terus bermahkota. Itu pasti mimpinya sama. Ularnya tuh kayak ada kepala manusianya gitu apa enggak? Ya nggak tahu, dibilang kayak ular biasa gede terus kayak ada mahkotanya gitu. Yang dimimpiin tuh sama maksudnya om lu pernah dimimpiin? Om gua mimpiin. Kan cerita-cerita ke gua, Bang. Setiap pulang keluarga lo yang lain juga pernah dimimpiin iya, ular bermahkota? Termasuk, iya, tuh di kandang. Nah, terus akhirnya karena di kampung kan tinggal 2 nih. Nenek sama kakek gua, semuanya pada ngerantau tuh. Ada di rumah gua. Nggak enak dong kalau gue berempat di situ karena nenek gue risih kali ya mau mandir, buat sholat juga. Gue dipindahin ke rumah gua yang sepi, kosong itu. yang kosong. Gue juga nggak pernah bang di situ. Selama lu pulang kampung? Nggak pernah gua. Paling kayak masuk buat ngisengin ponakan-ponakan. Iya, buat ngejailin nakut-nakutin. Iya, paling gue takut. Terus gue pindah ke situ bang. Gue beraniin. Ke rumah Berempat. Ke rumah Iya. tadi. Gua Berempat. dianterin kakek gua, dibukain kunci pintu. Ini namanya nggak ditempatin, jadi kakek gua kan ngurus juga tuh. Biasanya ngurusin kakek gua. Tapi bisa seminggu sekali kayak nyapuin. Nah kebetulan gua dateng itu mungkin belum dibersihin kali ya. Udah dibersihin? Belum. Oh, belum. Kayak rembes air. Oh. Lembab enggak yang kayak bocor gitu kak. Oh. Jemper dah, terus gua bersih-bersih dulu tuh. Asli gelap lampunya, gua belum pasang lampu karena kan nggak ada orang kan. Iya, nggak dilampuin. Iya nggak dilampuin. Terus gue masuk, wah gue udah kayak, gue tidur sini gini. Mending gue tidur rumah nenek gue, biar kata gue dimimpin horor. Kan gue sebenarnya udah nggak takut gue. Gue bukan orang yang penakut sekarang. Asli gue yang takut banget. Akhirnya gue tidur di satu kamar bang. Jadi ada 2 kamar. Satu masuk pintu, 1 kamar, 2 kamar sama ruang tamu. Oke. Nah, terus gue tidur di ruang pertama ini. Yang kamar pertama. Kamar pertama ini. Berdua temen lo? Berempat gue langsung Berempat tidur. langsung Iya, tidur kan satu kamar? Lumayan besar ya, Oke, gue tidur berempat. Terus gue tidur berempat di situ. Temen gue bang yang gue bilang tadi nggak takut kak. Itu kan bercanda gue nih. Terus kayak ngambek gitu dia bercandain. Ini ada sofa nih yang menghadap ke ruang tamu yang sebelah kiri. Jadi kamar, ruang tamu gitu. Itu dia ngambek. Terus tidur di kanan di sofa gitu, madepnya ke sono. Tiba-tiba lari kak. Dari sofa itu? Dia sofa itu. Kenapa? Masuk kamar kali. Anjir gue kayak ngeliat orang sholat katanya gitu. Di ruang tamu. Soalnya sejadah geletak aja Bang Arfa. Dia ngebayangin kayak ada orang sholat, dia takut. Maksud gue, dia orang yang berani banget menurut gue ya. Dia kabur. Gue jadi kayak
ah lu jangan bercanda lu, gue bilang gitu. Itu sejadah bekas kalian emang? Enggak, emang geletak aja, nggak tahu. Mungkin kaki gue, tapi kaki gue itu aja nggak dibersihin. Iya, ngapain sholat di situ ya? Saya kan gue nggak tahu pas sajadah udah digelar tuh gue udah belum datang kan. Gue nggak tahu tuh. Terus dari situ tuh makin bikin gue panik. Gue kan orangnya Parno lah jadinya. Parno. Terus malam kan masih kayak dingin gitu bang, dingin. Tambah kipas lagi biar makin dingin. Iya. Kayaknya Kebumen tuh lumayan dingin. Lumayan dingin karena gue di dataran tinggi kan. Terus tambah kipas biar makin dingin tuh. Jadi kalau takut tuh sambil kedinginan gitu. Iya lah, kalau misalkan orang kedinginan aja bisa merinding, gimana orang kedinginan Takutan? dan ketakutan. Iya emang soalnya tuh gue jujur gue berempat itu emang kayak udah ada niatan kayak sekalian ngekspor tantangan-tantangan gitu bang. Oh, lu emang Nggak seriusan ya kak. Aji mumpung lagi ada di tempat baru yang kita nggak kenal. Betul. Ada desas-desus Horor. begini. Iya. Ayo dah Terabasin dikit-dikit gitu. sekalian. Gue terabas, gue tantangin semuanya. Kejadian hal gue tantangin, apapun dah. Ini panjang nih bang, Iya, ceritanya terus, asli. Terus malam pertama, Itu tadi Lo berapa malam sih di Kebumen? satu malam setengah. Jadi gue tidur semalam, bangun, tidur lagi. bangun lagi. Enggak. Tadi kan ini ada orang sholat. Ya, itu kan udah bilang. Kelihatan kayak ada orang sholat, Orang ya, temen sholat. lo, terus masuk ke temen dalam lo ke kamar. Iya. Duduk di sofa itu langsung. Iya, yang tadi duduk sofa masuk ke kamar bareng-bareng. Jadi udah tengah malam juga kan. Akhirnya ya udah cerita gitu kayak yang Udah nggak ada yang keluar kamar lagi tuh dari nggak situ. ada, jangan ceritain sekarang gitu katanya kan. Akhirnya gua yaudah tidur. Tidur tuh semua? Besok gua karena ada main river tubing tuh, wisata di sana. Apa tuh? River tubing yang main apa yang Ban ban di air di sungai gitu. ban di sungai, di air, bener di air. Terus Malamnya nih gue tidur, lu tau nggak kak colek, nah masa apa dia nyolek gua, dia pengen nyolek lu Iya, nggak boleh. juga. Ketahan. wakilin. Belum bayar tol, ketahan gitu kayak gitu. Terus Tapi ini kita ketawa nih, lu kalau gue ceritain juga bakal tetep takut lagi bang. iya gimana? Kenapa? Gua jam 3 atau mau jam 4 gitu, seriusan nih bang, gua teriak-teriakan. Ini subuh? Iya, jam 3 malam kan. Kan tidur nih dia. Tidur tuh yang habis jam kejadian 11 itu jam 12 tuh. itu kan tidur. Jam 3 atau jam 4 tuh, gua teriak-teriakan. Pas lagi tidur. Pas lagi tidur, jadi gue pintu dibuka bang. Oke. Pintu dibuka. Kenapa lo buka? Kan lo takut dan ada sugesti dari Yang temen lo tadi di luar, ya. ada Tapi orang kan sholat. Tapi kan ruang tamunya di ibaratnya di sini di kiri. Kelihatan. Iya, tapi ini menjorok ke ruang tamu yang lurus pintu gitu. Iya, iya. Sama sih sebenarnya Iya, gelap. iya. Karena ada kipas. Kipasnya dari Kipas di pintu Oke, gitu. paham. Karena gue tidur paling pojok. Tuh gue udah pas sebelum tidur gue udah kayak ngebayangin kayak Oh, lu udah bikin sugesti Iya, kalau gini dari nih. situ bakalan ada sesuatu nih. kelihatan terus. Jadi kayak gue mojok kanan gitu. Seriusan asli. Iya, paham gua pernah gitu juga. Taunya apa? Nggak ngaruh bang, gue mojok kanan. Gue jam 3, gue sumpah gue nggak mimpi nih. Mimpi, nggak tahu ya dibilang mimpi apa enggak ya, kayak grep-grep gitu lah. Ya, Tapi kalau setengah tidur setengah enggak gitu lah. kalau orang grep-grep nggak ngomong, Lu teriak. kayak gitu kan. Gue teriak-teriakan, soalnya apa? Gue sadar nggak sadar bang, kayak gue ngeliat keluar pintu, ada yang kayak hitam gede, tuh gue udah mulai takut tuh. Gue udah mundur kayak bangun gue gini dari tidur. Temen lu pada tidur. Temen gue tidur, tapi gue kayak mimpi, masih keadaan tidur. Akhirnya masuk pintu gini, pintu kayak gede masuk pintu bang. Tangannya udah kena pintu Udah gitu. pintu gini udah masuk. Hah. Gue teriak-teriakan, Allah. Tapi kayak ini kayak kesedap Tapi gitu. nggak bisa. Sumpah gue nggak bohong, gue. Iya, ngerti gue. Allah.